Ibu Vita dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5, Kerajaan Ternate dan Tidore. Perkenalkan saya Cheryl, nomor absen 9. Saya juga absen 13. Saya Evan absen 20. Saya Lana absen 16. Saya Owen absen 7. Selamat menonton video animasi kami. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang dua kerajaan besar di Maluku yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Kita akan melihat lebih dalam tentang sejarahnya, aspek ekonomi, sosial budaya, serta bagaimana kedua kerajaan ini menyebarkan Islam ke wilayah pedalaman. Mari kita mulai dengan latar belakang sejarahnya. Kerajaan Ternate dan Tidore berpusat di Pulau Ternate dan Tidore yang terletak di Kepulauan Maluku. Keduanya terkenal sebagai penguasa rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala, yang menjadi komoditas penting dalam perdagangan internasional sejak abad ke-13 hingga ke-17. Seiring berjalannya waktu, kedua kerajaan ini mulai menganut agama Islam, yang mulai berkembang pada abad ke-15 setelah Sultan Zainal Abidin dari Ternate memeluk Islam. Mereka berperan besar dalam penyebaran Islam di wilayah sekitarnya. Secara ekonomi, Kerajaan Ternate dan Tidore sangat tergantung pada perdagangan rempah-rempah. Cengkeh dan pala dari wilayah ini sangat diminati oleh pedagang dari berbagai penjuru dunia, termasuk Arab, Gujarat, Cina, hingga Eropa. Dalam hal politik, kedua kerajaan ini memiliki sistem pemerintahan berbasis Islam dengan sultan sebagai penguasa tertinggi. Dalam aspek sosial budaya, Islam memainkan peran penting, seperti yang terlihat dalam tradisi doa bersama dan penggunaan askara Arab Melayu. Sekarang, mari kita bahas bagaimana Kerajaan Ternate dan juga Tidore bisa menyebarkan Islam hingga ke wilayah pedalaman seperti Halmahera, Seram, dan Papua Barat. Penyebaran Islam dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, melalui jalur perdagangan yang mempertemukan pedagang muslim dengan masyarakat lokal. Yang kedua, melalui pengiriman ulama dan mubalik ke wilayah taklukan. Ketiga, melalui intervensi politik dengan wilayah yang ditaklukkan kemudian diislamkan. Salah satu contohnya adalah Sultan Zainal Abidin yang mengirimkan guru agama untuk memperkenalkan Islam ke berbagai wilayah. Masuknya Islam ke Maluku juga sangat dipengaruhi oleh jalur pelaut dan perdagangan timur. Pedagang muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab telah aktif berdagang rempah-rempah ke Maluku sejak abad ke-13. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga menyebarkan nilai-nilai Islam. Interaksi sosial dan etika berdagang yang islami membuat Islam diterima dengan damai oleh masyarakat lokal. Hal ini membuktikan bahwa Islam masuk ke hati masyarakat Maluku melalui keteladanan, bukan paksaan. Selain dakwah, Kerajaan Ternate dan Tidore juga memiliki hubungan internasional yang erat, terutama dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Sultan Ternate dan Tidore menjalin hubungan dengan ulama-ulama dari Aceh, Banten, dan bahkan dari luar negeri seperti Arab. Kerajaan ini juga berperan aktif dalam perlawanan terhadap kolonialisme Eropa. Salah satu contoh besar adalah Sultan Ba'abullah yang berhasil mengusir Portugis dari Ternate pada tahun 1575. Hubungan internasional ini juga memperkuat posisi Islam di kawasan ini. Namun, masa kejayaan Kerajaan Ternate dan Tidore mulai mengalami kemunduran akibat tekanan dari kolonialisme Eropa. Belanda melalui VOC berhasil memanfaatkan konflik internal antara kedua kerajaan untuk melemahkan mereka. Akhirnya pada abad ke-17 hingga 19, kedua kerajaan ini kehilangan kedaulatan mereka dan hanya menjadi kerajaan simbolis di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Meski demikian, warisan dari Kerajaan Ternate dan Tidore tetap hidup hingga sekarang. Beberapa peninggalan penting masih ada, antara lain Istana Kesultanan, Masjid Sultan Ternate yang dibangun pada abad ke-15, serta tari-tarian adat seperti cakalele dan lagugang. Selain itu, manuskrip kuno tentang sejarah dan hukum Islam juga menjadi bukti penting dari kebudayaan mereka. Kesimpulannya, meskipun Kerajaan Ternate dan Tidore telah runtuh, jejak sejarah dan budaya mereka tetap ada. Peran mereka dalam penyebaran Islam di wilayah timur Nusantara, hubungan internasional, serta perlawanan terhadap kolonialisme menjadi bukti betapa besar pengaruh mereka terhadap perkembangan sejarah Indonesia.
Terima kasih telah mengikuti cerita kami tentang Kerajaan Ternate dan Tidore. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran kedua kerajaan ini dalam sejarah Indonesia, terutama dalam penyebaran Islam di kawasan timur. Sampai bertemu di cerita berikutnya ya. ya.